Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 7 November 2024, saya Romagus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah yang di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga, akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka melihat Yesus menerima dan bahkan mau makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mereka bersungut-sungut karena tidak suka bahwa Yesus mendekati orang berdosa. Seharusnya menurut pikiran mereka, Yesus semestinya menjauhi mereka. Semestinya Yesus juga ikut menghakimi mereka, ikut memisahkan diri dari orang-orang berdosa ini. Mereka tidak senang bahwa Yesus mendekati orang berdosa. Mereka tidak bahagia menyaksikan Yesus dekat dengan orang berdosa. Jadi hati mereka dipenuhi oleh rasa iri hati, tapi juga rasa marah kepada Yesus karena Yesus memilih sikap demikian. Orang-orang Farisi, saudara-saudari, adalah mereka yang sudah mapan. Mereka sulit menerima kelemahan orang lain. Mereka cenderung menghukum para pendosa, para pelanggar, dengan entah dikucilkan sehingga tidak ada orang lagi yang bergaul dengan mereka. Dan mereka berharap Yesus mengikuti perilaku mereka itu. Mereka juga dengan tegas mengambil jarak dari orang-orang yang tidak berkenan di hati mereka. Yesus justru berseberangan dengan sikap atau perilaku orang-orang Farisi ini. Dia memberi satu contoh yang lain, yang berbeda. Yesus membenci dosa tetapi mencintai para pendosa. Pengampunan selalu melimpah dari hati dan hatinya selalu terbuka untuk menerima mereka. Sebab tak mungkin orang berdosa itu akan bertobat kalau cara yang ditempuh adalah cara pengucilan, cara penghakiman, cara penghukuman.
Yesus mendekati justru dengan kasih, dengan penerimaan, dengan keterbukaan hati, dengan pengampunan. Tidak ada batas belas kasih Tuhan, juga tidak ada batas bagi kita yang mencari belas kasih Tuhan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ternyata cinta dan pengampunan itu ada dalam satu modul, satu paket. Cinta justru menjadi nyata dalam pengampunan, dan pengampunan yang tulus itu adalah tanda paling jelas dari cinta itu. Kualitas tertinggi cinta ada dalam pengampunan. Dengan meneladani sikap Tuhan ini, saudara-saudari, kita hendaknya mengembangkan belas kasih kepada semua orang, lebih-lebih mereka yang barangkali salah jalan, mereka yang barangkali kita anggap berdosa, jauh dari Tuhan misalnya. Kita diajak untuk juga menghidupi, menghayati semangat pastoral gembala baik dari Yesus, yang mencari yang hilang, bukan menghukum, yang mendekati yang salah jalan, bukan mengucilkan. Sebab kalau kita mau jujur saudara-saudari, kita manusia punya kecenderungan itu. Kecenderungan untuk menghukum, kecenderungan untuk mengabaikan, kecenderungan untuk menghakimi orang-orang bersalah, orang-orang berdosa. Injil hari ini menyadarkan kita kembali saudara-saudari bahwa Yesus datang memang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Dan tugas kita sebagai para pengikut Yesus itu adalah ambil bagian dalam karya belas kasih Tuhan, dan bukan suka menghakimi, bukan suka menghukum, bukan malah bersungut-sungut ketika ada orang berdosa yang mau bertobat. Bukan dengan menyindir, bukan dengan menyentil mereka yang salah jalan dan kemudian punya kesadaran baru untuk membarui diri. Kita diajak untuk justru ikut berbahagia ketika ada orang berdosa yang bertobat. Ikut bersuka cita ketika ada orang yang salah jalan dan mau kembali ke jalan Tuhan. Jauhkan dari pikiran dan hati kita saudara-saudari mental SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Padahal Yesus sebaliknya, dan sebagai pengikutnya kita justru diajak untuk lebih memperbaharui diri daripada ingin memperbarui orang lain. Saudara-saudara, pada tanggal 1 November yang lalu, kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Orang-orang kudus adalah mereka yang berjuang menghayati hidup yang benar. Berjuang menghayati hidup yang suci, hidup yang baik di hadapan Tuhan. Bukan sejak lahir mereka suci, mereka tidak punya masa lalu. Dalam sejarah gereja kita tahu saudara-saudari, orang-orang kudus itu juga adalah orang-orang yang punya masa lalu. Dan tidak selalu masa lalu yang baik. Santo Agustinus adalah contoh paling nyata. Dan karena itulah, berdasarkan pengalaman dan refleksi pribadinya, Santo Agustinus mengatakan satu kalimat yang sangat bagus. Orang kudus punya masa lalu, tapi orang berdosa punya masa depan. Saudari-saudara, sadar bahwa sebagai manusia kita ini orang-orang berdosa. Tidak ada yang suci, tidak ada yang saleh, tidak ada yang kudus, tidak ada yang tanpa cacat celah. Kita diajak justru untuk mau dekat dengan Tuhan. Mau bertobat seperti orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sebab adalah jauh lebih bermartabat orang berdosa yang sadar akan dosanya daripada orang suci yang merasa saleh lalu merendahkan orang lain. Saudara-saudara, moga-moga firman Tuhan ini meneguhkan penghayatan
iman kita, supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mau rendah hati, menyadari siapa kita, menjadi orang-orang beriman yang sadar untuk apa Yesus datang ke tengah dunia. Dia datang sebagai juru selamat. Kalau kita semua sudah baik-baik saja, suci-suci, saleh-saleh, maka kita tidak butuh Yesus. Tetapi justru karena kita orang berdosa, kita butuh Sang Juru Selamat. Pengampunannya kita nantikan, saudara-saudari, belas kasih-Nya senantiasa kita rindukan. Sebab Dia senantiasa mau dekat dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke tengah dunia untuk menyelamatkan kami, manusia, orang-orang berdosa dengan segala macam cacat celah, dengan segala macam dosa dan kerapuhan-kerapuhan kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjaga agar kami dalam segala kedosaan mau datang, mau dekat, mau mendengarkan Engkau. Moga-moga dengan menyadari segala belas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami pendosa, kami boleh menikmati sukacita dalam hidup bersama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.